Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi di hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah adik-adik, baru-baru ini viral sebuah berita tentang seorang ibu yang diserahkan oleh ketiga anaknya menuju ke panti jompo, dan mereka menulis pesan bahwa mereka tidak peduli lagi tentang ibu tersebut, khususnya ketika dia meninggal. Mereka menyerahkan kepada panti untuk mengurus pemakaman ibu tersebut. Anak-anak tersebut, ketiga anaknya tidak mau berurusan kembali dengan ibunya. Nah adik-adik, menyikapi fenomena ini, kakak merasa penting untuk kita membahas tentang bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Ya, namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu ada untuk menemani kami menjalani kehidupan kami. Engkau telah mengatur segala hal di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam bakti kami kepada orang tua, dalam hubungan kami juga bersama Tuhan. Ajarilah kami dalam firman Tuhan, diserahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, di dalam kitab suci, kalau adik-adik tahu tentang 10 perintah Allah, di sana terdapat 10 hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Nah, hukum 1 sampai ke 4 itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sedangkan hukum dari 5 sampai 10 di sana mengatur hubungan antara sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia yang pertama yang diatur di dalam 10 hukum adalah hukum antara anak kepada orang tua. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, orang tua adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, mengapa disebut wakil? Karena orang tua diberikan kepercayaan untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anak mereka. Nah, mereka menjadi wakil Tuhan untuk memperkenalkan juga anak-anak kepada siapa itu Tuhan dalam hal rohani. Ya, nah adik-adik, orang tua dimanapun berada, tentu normalnya akan sangat mengasihi anak-anaknya. Orang tua memiliki beban yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, membesarkan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan khususnya kebutuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan orang tua adalah orang yang juga memiliki kewajiban, contohnya seperti memberikan kalian kehidupan yang layak, memberikan pada kalian pendidikan yang layak, dan tentu saja memperkenalkan kalian pada hal-hal rohani. Nah, apakah ada orang tua yang lalai dalam menjalankan tugas sebagai orang tua? Tentu ada. Ada orang tua yang bisa meninggalkan anak-anaknya atau mengabaikan kehidupan anak-anaknya, ada, tetapi sangat jarang adik-adik. Dan kalau itu terjadi, maka orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Semuanya mengasihi anak-anaknya. Dan itu dibuktikan dengan orang tua mau bekerja keras memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, adik-adik, khususnya orang tua yang Kristen, ketika anaknya lahir, ketika masih kecil, ada yang disebut dengan
menyerahkan anak, ya, penyerahan anak. Nah, di dalam penyerahan anak ini, orang tua di hadapan mimbar, ya, di depan Pak Pendeta, mereka akan diberikan satu amanat, ya, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, didiklah anak-anakmu untuk mengenal Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau sampai saat ini kalian masih ikut ibadat tunas remaja atau sekolah minggu, itu artinya orang tua kalian menyadari betapa pentingnya kalian untuk dididik di dalam kerohanian. Nah, saat ini juga adik-adik semua kan masih sekolah, ya. Nah, artinya orang tua juga memenuhi kebutuhan kalian di dalam hal pendidikan. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua pada kalian. Nah, apa yang paling menyebalkan dari orang tua? Nah, biasanya kebanyakan anak-anak tidak suka, ya, tidak suka diberi nasihat oleh orang tua, atau istilah mereka diomelin dan sebagainya, ya. Nah, ketika lagi asik main game, ya, mama melarang atau papa melarang, ya, mereka suruh stop, berhenti dulu, sepertinya seolah-olah mengganggu kesenangan kalian. Nah, tapi sebenarnya itu adalah bentuk perhatian dari orang tua kepada kita. Pertama, agar apa? Agar tidak kita membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang seperti bermain saja, ya. Nah, ada waktunya bermain, ada waktunya untuk beristirahat, atau ada waktunya untuk belajar. Makanya orang tua sering melarang anak-anaknya agar tidak main game terlalu berlebihan. Nah, ada juga orang tua yang mungkin keras kepada anak-anaknya. Jika ada berbuat kesalahan, ada orang tua yang berani memukul, ya. Nah, tapi ada juga yang hanya dengan kata-kata. Nah, itu adalah peran orang tua di dalam hidup kita. Mereka memiliki kewajiban merawat, memberikan kehidupan yang layak, dan memberikan baik pendidikan maupun kerohanian kepada kita, ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak di dalam masyarakat dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Apalagi di dalam Alkitab dikatakan anak adalah pusaka, ya. Kalau dikatakan pusaka itu, anak itu seperti harta yang paling berharga, maka disebut pusaka, ya. Nah, Tuhan mempercayakan anak-anak kepada orang tua, dan orang tua tentu harus merawat anaknya dengan baik. Nah, tetapi bagaimana sikap anak-anak kepada orang tua? Nah, zaman sekarang ini banyak orang tua dipusingkan oleh anak-anak yang mungkin tidak taat kepada orang tua, ya. Nah, kalau tidak taat kepada orang tua dari sejak kecil, atau suka melawan orang tua, atau suka tidak menunjukkan hormatnya kepada orang tua, maka bisa saja ketika besar nanti akan terjadi hal seperti yang kita dengar dari berita, yaitu anak-anak yang tidak menghormati orang tua dan menyerahkan orang tua mereka ke panti jompo. Nah, sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, ya. Itu jelas, ya. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Nah, adik-adik sudah diberikan kuis oleh kakak kemarin, ya, hari Jumat, ya, untuk adik-adik isi, dan banyak dari kalian menjawab secara umum adalah menghormati atau berbakti kepada orang tua adalah dengan cara mentaati, mendengarkan orang tua, tidak membantah orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua, dan sebagainya. Itu semua jawabannya tepat, ya. Nah, apakah kalian benar-benar melakukannya? Kakak harap adik-adik sungguh-sungguh melakukannya, ya. Nah, adik-adik, kalian sebagai pelajar tentu cara kalian berbakti berbeda dengan orang yang bekerja, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik yang masih seorang pelajar sebagai bukti bakti kalian kepada orang tua? Nah, ingat, kalian saat ini mungkin belum bisa memberikan uang atau nafkah kepada orang tua kalian. Maka bentuk
bakti kalian kepada orang tua adalah mengasihi orang tua kalian, mendengarkan nasihat orang tua kalian, tidak membantah orang tua kalian, dan juga mendoakan kedua orang tua kalian. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan ingin agar adik-adik semasa kecil mulai menanamkan nilai-nilai penting ini, yaitu menghormati ayahmu dan ibumu melalui cara dengan menaati, mengasihi, mendoakan mereka. Ya, itu ada hal yang Tuhan mau dari kalian. Oleh karena itu, kakak ingatkan kembali bahwa adik-adik memiliki kewajiban untuk mengasihi dan mentaati kedua orang tua kalian. Ya, jadi adik-adik, menaati orang tua adalah salah satu perintah Tuhan kepada kita. Jangan kita lalai dalam hal ini. Kiranya adik-adik terus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita memiliki orang tua, kita adalah orang yang beruntung. Memiliki orang tua artinya kita memiliki kewajiban untuk taat kepada mereka. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya semua dari kita dapat menunjukkan kasih kita kepada orang tua dengan cara kita menghormati, menghargai, dan mendengarkan nasihat orang tua kita. Ingat, ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak kepada Tuhan. Ini sangat penting agar ketika kita nanti dewasa, kita juga dapat berbakti kepada orang tua dengan merawat mereka, ya, memberikan nafkah kepada mereka hingga akhir hayat mereka nanti. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami terus diingatkan satu hal yang penting, yaitu bahwa kami harus menghormati orang tua kami dengan menunjukkan bakti kami di dalam ketaatan, di dalam mendoakan mereka, dan juga mengasihi mereka seumur hidup kami. Kiranya kami tidak menjadi anak-anak yang durhaka, yang melupakan jasa orang tua kami dalam hidup kami. Kiranya kami dapat terus menjadi anak yang taat dan menjalankan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong orang tua kami di dalam segala kesulitan mereka dalam mendidik kami. Dan tolong kami agar menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang berbakti. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.